Jangan panggil aku mama lagi. Aku terdiam ketika ibu mertuaku sendiri mengusirku dari rumah sambil menuduhku mencuri gelang berlian. Suamiku hanya diam. Aku pikir hidupku hancur hari itu. Tapi malamnya, ayahku menunjukkan sebuah foto lama dan berkata, "Gelang itu sengaja diletakkan di kamarmu." Aku menatapnya bingung. Siapa yang melakukannya? Ayah menjawab dengan suara bergetar. "Orang yang melakukannya sedang berusaha menyelamatkanmu." Aku belum sempat bertanya, sebuah pesan masuk ke ponselku. "Jangan percaya suamimu. Pernikahan kalian sejak awal bukan kebetulan." Lalu aku melihat foto pengirimnya. Dan wajah di foto itu adalah seseorang yang selama ini diyakini sudah meninggal. Ternyata, sebelum masuk ke inti ceritanya, jangan lupa like dan komentar dari mana asal kota kalian masing-masing. Subscribe channel Cerita Nazea agar bisa menyajikan cerita yang seru dan menarik setiap harinya. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, amin. Pagi-pagi aku masih membuatkan sarapan untuk suamiku, Raka. Seperti biasa, dia duduk di meja makan sambil memeriksa ponselnya. "Mas, nasinya sudah matang. Mau aku buatkan telur?" Raka hanya mengangguk. "Boleh." Aku tersenyum kecil lalu kembali ke dapur. 3 tahun menikah dengannya membuatku hafal kebiasaan-kebiasaan kecilnya. Dia tidak suka kuning telur terlalu matang. Tidak suka kopi terlalu manis. Dan setiap kali sedang memikirkan pekerjaan, jarinya selalu mengetuk meja tanpa sadar. Tapi pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Raka lebih banyak diam. Aku sebenarnya ingin bertanya, tetapi belum sempat membuka mulut. Ibu mertuaku, Ratna, tiba-tiba keluar dari kamarnya. Wajahnya tegang. "Ayu." Aku menoleh. "Iya, Bu? Kamu masuk ke kamar saya tadi malam?" Pertanyaan itu terdengar aneh. Aku menggeleng. "Tidak, Bu. Memangnya kenapa?" Ratna tidak menjawab. Dia justru berjalan cepat menuju kamarnya. Beberapa detik kemudian terdengar suara benda-benda dibanting. Aku dan Raka saling berpandangan. "Kenapa Mama?" tanyaku. Raka berdiri. "Mama?" Ratna keluar sambil membawa sebuah kotak perhiasan berwarna coklat. Tangannya gemetar. "Gelang Papa hilang." Aku mengernyit. "Gelang? Gelang berlian peninggalan Papa." Aku langsung merasa tidak enak. "Terus?" Ratna menatapku tajam. "Terakhir kali aku melihatnya, gelang itu ada di lemari kamar." Aku masih belum mengerti kemana arah pembicaraan ini. Sampai Ratna mengatakan sesuatu yang membuat tubuhku terasa dingin. "Dan hanya kamu yang punya kunci kamar saya." Aku menatap Raka. "Mas?" Raka tidak langsung menjawab. Ratna kemudian membuka laci kecil di bawah lemari. "Lihat." Dia mengeluarkan sebuah kunci. Kunci cadangan ini hilang sejak kemarin. Aku menggeleng cepat. "Bu, aku tidak pernah mengambil kunci itu." "Lalu siapa?" "Aku tidak tahu." Ratna tertawa sinis. Memang paling mudah bilang tidak tahu. Aku mulai merasa marah. Tapi saya benar-benar tidak mengambilnya. Ratna menunjuk ke arah kamarku. "Periksa kamarnya." Raka langsung menoleh. "Ma?" "Periksa?" bentak Ratna. 2 orang satpam rumah yang berada di luar langsung masuk. Aku mundur. "Tunggu, kenapa harus kamar saya?" Ratna menjawab dingin. "Kalau kamu tidak mengambilnya, seharusnya kamu tidak takut." Kalimat itu membuatku terdiam. Aku membiarkan mereka masuk. Lemari dibuka. Tas diperiksa. Laci dikeluarkan satu persatu. Sampai akhirnya salah satu satpam menemukan sebuah kantong kecil di dalam kotak sepatu. Ratna langsung merebutnya. Dia membuka kantong itu. Wajahnya berubah. Gelang berlian milik almarhum suaminya ada di sana. Aku merasa lututku hampir lemas. "Bukan aku." Ratna menatapku penuh kemenangan. "Masih mau bilang bukan kamu?" Aku melihat Raka. "Mas, kamu percaya aku, kan?" Raka diam. Itu jauh lebih menyakitkan daripada tuduhan Ratna. "Mas?" Dia menunduk. "Aku tidak tahu, Yu." Aku seperti ditampar. "Tapi kamu tahu aku tidak pernah menyentuh barang-barang Mama." Ratna langsung menyela. "Raka, jangan terlalu bodoh. Perempuan seperti ini bisa berpura-pura baik selama bertahun-tahun." Aku menatapnya. "Perempuan seperti apa, Bu?" "Perempuan yang menikah hanya karena harta." Aku tertawa kecil karena tidak percaya.
Kalau saya memang mengejar harta, kenapa sejak menikah saya tidak pernah meminta apapun? Ratna tidak menjawab. Dia justru berkata, mulai hari ini kamu keluar dari rumah ini. Aku membeku. Apa? Kamu dengar? Keluar. Aku menatap Raka. Mas, kamu akan membiarkan mama mengusirku? Raka berdiri di tempatnya. Aku berharap dia membelaku. Tetapi kalimat yang keluar dari mulutnya justru membuat hatiku hancur. Untuk sementara, mungkin kamu sebaiknya pergi. Aku menatapnya lama. 3 tahun, Mas. Suaraku bergetar. 3 tahun aku hidup di rumah ini. Aku merawat mama saat sakit. Aku menjaga rumah ini. Aku tidak pernah membantah. Raka menundukkan kepala. Maaf. Aku mengangguk pelan. Baik. Aku masuk kamar dan memasukkan pakaian ke koper. Tanganku gemetar. Bukan karena aku takut kehilangan rumah itu. Aku takut karena pria yang selama ini kupikir akan berdiri di sampingku justru memilih diam. Ketika aku menyeret koper keluar, Ratna berdiri di dekat pintu. Jangan pernah kembali. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap Raka untuk terakhir kalinya. Dia masih diam. Aku keluar. Pintu rumah itu tertutup di belakangku. Aku berdiri di pinggir jalan sambil menahan tangis. Aku menelepon ayahku. Ayah? Suaraku pecah. Aku diusir. Ayah langsung bertanya apa yang terjadi. Aku menceritakan semuanya. Anehnya, ayah tidak langsung marah. Dia hanya diam cukup lama. Kemudian bertanya, Ayu, gelang itu ditemukan di mana? Di dalam kotak sepatu di kamarku. Ayah kembali diam. Ayah? Pulanglah. Ayah percaya aku? Bukan cuma percaya. Nada suara ayah berubah serius. Ayah tahu kamu tidak mengambil gelang itu. Aku mengusap air mata. Dari mana ayah tahu? Ayah tidak menjawab. Dia hanya berkata, karena ayah pernah melihat gelang itu sebelum kamu menikah. Aku terdiam. Terus? Dan gelang itu? Ayah berhenti sejenak. Bukan milik ibu mertuamu. Aku mengira aku salah dengar. Apa? Pulang dulu. Ada sesuatu yang harus ayah ceritakan. Telepon ditutup. Aku pulang ke rumah ayah dengan kepala penuh pertanyaan. Tetapi malam itu, sesuatu yang jauh lebih aneh terjadi. Sekitar pukul 11 malam, seseorang mengetuk pintu rumah. Ayah langsung bangun. Aku melihat wajahnya berubah ketika membuka pintu. Seorang pria tua berdiri di luar. Aku tidak mengenalnya. Dia menyerahkan sebuah amplop kepada ayah. Sudah waktunya. Ayah menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Pria tersebut pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Aku menatap ayah. Apa itu? Ayah tidak menjawab. Dia membawa amplop itu ke ruang tengah. Kemudian membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen dan sebuah foto lama. Aku mengambil foto itu. Dan tubuhku langsung kaku. Di foto tersebut ada ayahku. Ada ayah Raka. Dan ada Ratna. Tetapi yang membuatku bingung bukan itu. Di antara mereka berdiri seorang anak laki-laki kecil. Anak itu mungkin berusia sekitar 5 tahun. Aku melihat wajahnya. Kemudian melihat ayah. Ayah? Ayah menarik napas panjang. Namanya Raka. Aku hampir menjatuhkan foto itu. Tidak mungkin. Raka masih kecil waktu foto ini diambil. Aku menatap foto tersebut sekali lagi. Tapi ada satu hal yang tidak masuk akal. Jika Raka memang anak kecil di foto itu, kenapa ayahku yang berdiri di sebelahnya memegang tangan Raka? Dan mengapa di belakang foto tertulis sebuah kalimat? Jika suatu hari Ayu menikah dengan Raka, jangan pernah biarkan mereka tahu kebenaran ini. Aku menatap ayah dengan dada berdebar. Ayah, sebenarnya apa hubungan ayah dengan keluarga Raka? Ayah tidak langsung menjawab. Dia justru mengambil sebuah kunci kecil dari laci meja. Besok pagi kita pergi ke sebuah tempat. Tempat apa? Tempat di mana semua masalah keluarga itu dimulai. Aku semakin bingung. Tapi kenapa baru sekarang ayah cerita? Ayah menatapku. Karena sampai hari ini ayah berharap kamu tidak pernah menikah dengan Raka. Aku terdiam. Kenapa? Ayah menjawab pelan. Karena pernikahanmu dengan Raka bukan kebetulan. Jantungku serasa berhenti. Apa maksud ayah? Ayah menatap foto itu. Raka menikahimu bukan karena dia pertama kali melihatmu 3 tahun lalu. Aku menelan ludah. Lalu?
Dia sudah mengenalmu? Ayah berhenti. Jauh sebelum kalian menikah. Aku menggeleng. Tidak mungkin. Tapi itu kenyataannya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan semua kejadian. Tuduhan pencurian. Gelang yang tiba-tiba muncul di kamarku. Sikap Raka. Foto lama. Dan kalimat ayahku. Aku mulai bertanya-tanya. Apakah selama ini aku benar-benar menjadi korban? Atau, jangan-jangan sejak awal aku memang sengaja dijadikan bagian dari rencana keluarga Raka? Keesokan paginya, sebelum aku pergi bersama ayah, ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Jangan pergi bersama ayahmu. Dia adalah orang pertama yang membohongimu. Aku membeku. Karena beberapa detik kemudian, masuk sebuah foto. Foto ayahku sedang bertemu seseorang. Dan orang yang duduk di hadapannya adalah Raka. Aku menatap foto yang baru saja dikirim ke ponselku. Di sana terlihat ayahku sedang duduk berhadapan dengan Raka. Mereka berada di sebuah restoran kecil yang tidak pernah kukenal. Yang membuatku semakin bingung adalah tanggal yang tercetak di bawah foto itu. 3 bulan sebelum aku menikah dengan Raka. Padahal saat itu, setahuku, ayah dan Raka belum pernah bertemu. Aku langsung menelepon ayah. Tidak diangkat. Aku mencoba lagi. Tetap tidak diangkat. Dadaku mulai terasa sesak. Apakah benar ayah menyembunyikan sesuatu dariku? Aku akhirnya menunjukkan foto itu kepada ayah ketika dia keluar dari kamar. Wajahnya langsung berubah. Dari mana kamu mendapatkan ini? Nomor tidak dikenal mengirimkannya. Ayah mengambil ponselku. Dia memperhatikan foto itu lama sekali. Ini bukan pertama kalinya Raka datang menemui ayah. Aku terdiam. Berapa kali? Beberapa kali. Kenapa ayah tidak pernah bilang? Ayah duduk perlahan. Karena setiap kali dia datang, dia meminta ayah untuk merahasiakannya darimu. Aku tertawa kecil karena tidak percaya. Jadi kalian berdua memang berbohong kepadaku? Bukan begitu. Lalu bagaimana? Ayah mengusap wajah. Raka datang untuk menanyakan tentang masa lalu keluarganya. Aku mengernyit. Keluarga Raka? Ayah mengangguk. Terutama tentang ayahnya. Aku terdiam. Ayah Raka meninggal 2 tahun sebelum aku menikah. Selama ini aku hanya tahu beliau seorang pengusaha yang meninggalkan perusahaan besar untuk keluarganya. Kenapa dia bertanya kepada ayah? Karena ayahnya pernah bekerja sama dengan ayah. Aku menatapnya. Bukankah ayah pernah bilang mereka hanya kenal biasa? Ayah diam. Dan diamnya justru menjadi jawaban. Aku berdiri. Berapa banyak lagi yang ayah sembunyikan? Ayah menarik napas. Banyak. Jawaban itu membuatku semakin marah. Kalau begitu katakan sekarang. Ayah menatapku. 3 tahun lalu, sebelum kamu menikah, Raka datang ke rumah. Aku membeku. Untuk apa? Dia ingin melihatmu. Kenapa? Karena dia sudah tahu siapa kamu. Aku menggeleng. Tidak masuk akal. Ayah juga awalnya berpikir begitu. Lalu, ayah menolak memberinya informasi tentangmu. Aku terdiam. Tapi beberapa bulan kemudian, kamu bertemu dengannya sendiri. Aku mulai mengingat masa lalu. Pertemuan pertama kami memang terasa kebetulan. Aku bertemu Raka di sebuah acara ulang tahun teman. Dia mengatakan tertarik kepadaku. Kami mulai dekat. 6 bulan kemudian menikah. Selama ini aku menganggap semuanya terjadi secara alami. Ternyata mungkin tidak. Ayah? Aku menatapnya. Apakah Raka menikahiku karena sebuah alasan tertentu? Ayah tidak menjawab. Aku mengambil tas. Aku akan menemui dia. Jangan. Aku harus tahu. Ayu, dengarkan ayah. Aku berhenti. Jangan pergi ke rumah itu. Kenapa? Karena kalau mereka tahu kamu sudah mengetahui tentang foto ini, mereka akan panik. Aku menatap ayah. Siapa mereka? Ayah belum sempat menjawab ketika sebuah mobil berhenti di depan rumah. Aku mengenali mobil itu. Mobil Raka. Dia turun sendirian. Aku langsung berjalan keluar. Raka melihatku. Wajahnya pucat. Ayu? Kenapa kamu bertemu ayahku 3 bulan sebelum kita menikah? Raka terdiam. Jawab. Aku bisa jelaskan. Jelaskan sekarang. Raka melihat ke arah ayahku. Kemudian kembali menatapku.
Aku datang untuk meminta sesuatu. Apa? Dokumen. Dokumen apa? Raka tidak menjawab. Aku semakin marah. Jadi benar. Pernikahan kita memang direncanakan. Raka menggeleng. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Dia mendekat. Aku menikahimu karena aku mencintaimu. Aku tertawa pahit. Kalau begitu kenapa kamu mencari ayahku sebelum kita menikah? Raka menunduk. Karena aku ingin memastikan satu hal. Apa? Bahwa kamu bukan bagian dari masalah keluarga kami. Aku membeku. Maksudnya? Raka melihat ayahku. Kemudian berkata pelan. Dulu aku percaya ayahmu adalah orang yang menghancurkan keluargaku. Aku menatap ayah. Apa? Raka melanjutkan. Tapi setelah menyelidiki semuanya, aku menemukan bahwa ayahmu justru mencoba menyelamatkan ayahku. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah tahu bahwa kedua keluarga kami memiliki hubungan sedalam itu. Raka kemudian mengeluarkan sebuah amplop. Ini alasan sebenarnya aku datang. Aku membukanya. Di dalamnya ada salinan laporan keuangan perusahaan ayah Raka. Beberapa angka diberi tanda merah. Ini apa? Uang perusahaan hilang. Siapa yang mengambil? Raka menggeleng. Itulah yang sedang kucari. Aku membaca dokumen itu. Nama perusahaan. Tanggal transaksi. Nomor rekening. Semakin kubaca, semakin aku merasa ada yang aneh. Salah satu transfer besar dilakukan ke sebuah rekening yang sangat kukenal. Aku membeku. Nomor rekening itu adalah rekening milik ibuku. Aku langsung menatap ayah. Ayah? Ayah memejamkan mata. Raka terlihat terkejut melihat reaksiku. Kamu tahu rekening itu? Aku mengangguk perlahan. Itu rekening mama. Ruangan mendadak sunyi. Aku mengambil ponsel dan menelepon ibuku. Tidak diangkat. Aku mencoba lagi. Tetap tidak diangkat. Kemudian sebuah pesan masuk. Bukan dari ibuku. Dari nomor yang sama seperti sebelumnya. Sekarang kamu mulai melihat siapa sebenarnya keluargamu. Di bawah pesan itu ada satu foto lagi. Foto ibuku. Bersama Ratna. Mereka sedang duduk di sebuah ruangan. Dan tanggal foto itu adalah 2 hari sebelum aku diusir dari rumah Raka. Aku menatap foto tersebut dengan tangan dingin. Ibuku dan ibu mertuaku, mereka bertemu diam-diam. Untuk apa? Raka mengambil ponselku. Dia menatap foto itu lama. Ini tidak mungkin. Kenapa? Karena mama bilang dia tidak pernah bertemu ibumu. Aku menatap Raka. Berarti salah satu dari mereka berbohong. Raka mengangguk. Namun sebelum kami sempat membahasnya, ponsel ayahku berbunyi. Sebuah panggilan masuk. Ayah melihat layar. Wajahnya langsung pucat. Aku sempat melihat nama penelepon. Ratna. Ayah mengangkatnya. Tidak ada suara dari seberang. Hanya terdengar napas seseorang. Kemudian suara Ratna terdengar sangat pelan. Suruh Ayu jangan mencari tahu tentang Mira. Ayah langsung berdiri. Mira sudah kembali. Telepon terputus. Aku menatap ayah. Mira siapa? Ayah tidak menjawab. Raka juga tampak terkejut. Untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku benar-benar ketakutan. Aku bertanya sekali lagi, siapa Mira? Raka menatapku. Lalu berkata, nama itu seharusnya tidak pernah muncul lagi. Aku merasa bulu kuduku berdiri. Karena aku mulai sadar, gelang yang ditemukan di kamarku mungkin bukan awal dari semua masalah. Mungkin gelang itu sengaja diletakkan di sana. Agar aku diusir. Agar aku meninggalkan rumah Raka. Dan agar seseorang bisa mencarinya tanpa sepengetahuanku. Seseorang bernama Mira. Sejak malam itu, satu nama terus berputar di kepalaku. Mira. Aku tidak tahu siapa perempuan itu. Tetapi dari reaksi ayah, Raka, dan bahkan Ratna, aku tahu satu hal. Mira bukan orang biasa. Dan semakin mereka berusaha menyembunyikan namanya, semakin aku yakin bahwa perempuan itu adalah kunci dari semua kejadian yang menimpaku. Pagi berikutnya, aku kembali membuka foto lama yang diberikan ayah. Aku memperbesar bagian belakang foto. Tulisan tangan yang ada di sana masih jelas. Jika sesuatu terjadi padaku, serahkan semua kepada Mira. Aku menatap kalimat itu berulang kali. Ayah? Ayah yang sedang membuat kopi langsung menoleh. Apa? Kenapa nama Mira ada di foto ini?
Wajah ayah berubah. Dia meletakkan cangkir. Dari mana kamu tahu nama itu? Ada di belakang foto. Ayah terdiam. Aku mulai kesal. Kenapa semua orang seperti takut mendengar nama ini? Ayah akhirnya duduk di depanku. Mira dulu bekerja di perusahaan ayah Raka. Sebagai apa? Akuntan. Aku mengerutkan dahi. Cuma akuntan? Ayah tidak langsung menjawab. Dia orang yang pertama kali menemukan transaksi mencurigakan di perusahaan itu. Aku terdiam. Transaksi yang sama yang sedang dicari Raka. Ayah mengangguk. Mira menemukan uang perusahaan dipindahkan ke beberapa rekening pribadi. Termasuk rekening mama? Ya. Aku menelan ludah. Lalu kenapa dia menghilang? Ayah memandang keluar jendela. Karena setelah dia menemukan semuanya, dia dilaporkan menggelapkan uang. Aku terkejut. Dia dijadikan kambing hitam? Mungkin. Bukan mungkin. Yah. Kalau memang dia menemukan transaksi itu, berarti ada orang yang sengaja menjebaknya. Ayah mengangguk pelan. Itulah yang diyakini ayah Raka. Aku langsung teringat ucapan Raka. Dia sedang mencari siapa yang mengambil uang perusahaan. Berarti penyelidikan Raka sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum aku menikah dengannya. Kalau begitu, kenapa Raka tidak pernah memberitahuku? Karena dia takut kamu ikut terseret. Aku terdiam. Tiba-tiba aku teringat satu hal. Kalau Mira adalah akuntan perusahaan, kenapa dia tahu tentang keluargaku? Ayah tidak menjawab. Ayah. Dia menarik napas. Karena Mira bukan hanya bekerja untuk keluarga Raka. Aku menunggu. Dia juga pernah bekerja untuk ayahmu. Aku langsung berdiri. Apa? Dulu, sebelum perusahaan kalian bangkrut, Mira bekerja di perusahaan ayah. Aku merasa kepalaku berputar. Jadi Mira menghubungkan kedua keluarga. Ayahku, ayah Raka, Ratna, Raka, dan sekarang aku. Semua seperti bagian dari satu teka-teki besar. Aku mengambil ponsel. Aku harus menemukan Mira. Ayah langsung melarang. Jangan. Kenapa? Karena kalau kamu menemukannya, orang-orang yang selama ini bersembunyi akan tahu. Aku menatap ayah. Justru itu yang aku mau. Namun sebelum ayah sempat menjawab, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Seorang perempuan turun. Dia memakai jaket hitam dan masker. Dia berjalan menuju pagar. Kemudian melihat langsung ke arahku. Aku belum pernah melihatnya. Tetapi dia menyebut namaku. Ayu? Aku mengangguk. Siapa? Perempuan itu tidak menjawab. Dia hanya menyerahkan sebuah amplop. Buka kalau kamu sudah sendirian. Kemudian dia pergi. Aku mengejarnya. Tunggu. Perempuan itu langsung menaiki motornya dan pergi. Aku kembali masuk rumah. Ayah berdiri di belakangku. Kamu kenal dia? Ayah menggeleng. Aku membuka amplop. Di dalamnya ada sebuah kartu memori kecil. Dan secari kertas. Tulisan di kertas itu pendek. Kalau kamu ingin tahu siapa yang menaruh gelang itu di kamarmu, lihat rekaman ini. Tanganku langsung dingin. Aku memasukkan kartu memori ke laptop. Sebuah folder muncul. Hanya ada satu video. Tanggal rekaman menunjukkan pukul 1.17 dini hari. 2 hari sebelum aku diusir. Video memperlihatkan lorong rumah Raka. Awalnya tidak ada siapa-siapa. Kemudian seseorang muncul. Aku memperbesar layar. Orang itu memakai pakaian hitam. Wajahnya tertutup. Dia masuk ke kamarku. Beberapa menit kemudian keluar. Tangannya memegang sesuatu. Aku memperbesar bagian tangannya. Sebuah gelang berlian. Aku menahan napas. Jadi benar. Gelang itu memang sengaja diletakkan di kamarku. Aku melihat rekaman itu sampai selesai. Orang tersebut berjalan menuju tangga. Kemudian berhenti. Dia menoleh ke kamera. Wajahnya masih tertutup. Tetapi ada satu hal yang membuatku langsung mengenalinya. Cara berjalan. Aku pernah melihatnya berkali-kali. Orang itu berjalan seperti Ratna. Aku langsung menelepon Raka. Mas, kamu harus datang sekarang. Ada apa? Aku punya rekaman. Rekaman apa? Rekaman orang yang memasukkan gelang ke kamarku. Raka diam. Mas, aku datang. Tidak sampai 30 menit kemudian, Raka tiba. Aku memutar rekaman itu. Wajahnya langsung berubah. Itu Mama? Aku mengangguk. Aku juga berpikir begitu.
Raka menatap layar. Tapi ada sesuatu yang aneh. Apa? Kenapa Mama sengaja menaruh gelang itu? Aku terdiam. Pertanyaan itu memang masuk akal. Kalau Ratna ingin menuduhku mencuri, dia berhasil. Tapi mengapa harus mengambil risiko meninggalkan rekaman? Aku memutar video sekali lagi. Raka tiba-tiba berdiri. Stop. Aku menghentikan video. Perbesar bagian ini. Dia menunjuk layar. Aku memperbesar. Saat Ratna keluar dari kamarku, dia tidak langsung pergi. Dia menoleh ke arah kamera. Kemudian mengangkat tangannya. Di jarinya ada sebuah cincin. Raka langsung pucat. Apa? Itu bukan cincin Mama. Aku menatap layar. Lalu punya siapa? Raka mendekat. Itu cincin ayahku. Aku terdiam. Ayahmu sudah meninggal. Aku tahu. Lalu kenapa cincin itu ada pada Mama? Raka tidak menjawab. Dia mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Cari semua foto ayahku setelah tahun 2015. Beberapa menit kemudian, dia mendapatkan sebuah foto. Foto ayahnya sedang menghadiri sebuah acara perusahaan. Di tangannya ada cincin yang sama. Aku menatap cincin itu. Kemudian melihat rekaman. Berarti Mama mengambil cincin itu setelah ayahmu meninggal. Raka menggeleng. Tidak. Dia memperbesar foto lama. Lihat. Aku mendekat. Ada sesuatu yang terukir di cincin itu. 2 huruf. Emer. Aku menatap Raka. Siapa Emer? Raka tidak menjawab. Dia hanya memandang kosong. Kemudian berkata, aku pernah melihat huruf itu. Di mana? Di dokumen lama ayahku. Dokumen apa? Raka menatapku. Dokumen tentang Mira. Aku merasa jantungku berdegup semakin cepat. Jadi Mira punya hubungan dengan ayahmu? Bukan hanya hubungan. Raka menarik napas. Aku dulu menemukan surat dari ayahku untuk Mira. Apa isinya? Dia memanggil Mira dengan sebutan. Raka berhenti. Dengan sebutan apa? Sayang. Aku terdiam. Selama ini aku mengira ayah Raka hanya seorang pengusaha yang sudah lama meninggal. Tetapi sekarang muncul seorang perempuan bernama Mira. Ada surat cinta. Ada cincin bertuliskan MR. Dan ada rekening rahasia. Aku mulai menyusun semuanya. Jangan-jangan Mira adalah... Bukan, potong Raka cepat. Ayahku tidak pernah punya hubungan dengan perempuan lain. Aku menatapnya. Kalau begitu siapa Mira? Raka menggeleng. Aku tidak tahu. Tiba-tiba pintu rumah terbuka. Ayah masuk. Wajahnya sangat pucat. Dia melihat Raka. Kemudian melihat layar laptop. Apa kalian sudah melihat rekamannya? Aku langsung berdiri. Ayah tahu tentang ini? Ayah tidak menjawab. Kenapa ayah tahu? Dia menghela napas. Karena orang yang mengirim kartu memori itu datang menemui ayah tadi pagi. Siapa? Ayah menatapku. Mira. Aku dan Raka sama-sama terdiam. Mira masih hidup? Ayah mengangguk. Dan dia menitipkan pesan untuk kalian. Apa? Ayah menatap Raka. Dia bilang. Ayah berhenti. Kemudian suaranya bergetar. Jangan percaya Ratna. Raka langsung berdiri. Kenapa? Ayah menatapnya dengan tatapan penuh rasa bersalah. Karena ibumu bukan orang yang paling berbahaya dalam keluarga itu. Raka terdiam. Aku bertanya, kalau bukan Ratna, siapa? Ayah tidak menjawab. Dia justru mengambil sebuah dokumen dari tasnya. Ini alasan sebenarnya kenapa Mira menghilang. Aku menerima dokumen tersebut. Di bagian atas tertulis nama perusahaan lama keluarga Raka. Dan di bawahnya ada daftar pemegang saham. Aku membaca satu persatu. Lalu mataku berhenti pada nama terakhir. Pemegang saham anonim. Aku melihat persentasenya. 51%. Aku menatap ayah. Siapa pemilik saham ini? Ayah menjawab pelan. Orang yang selama ini mengendalikan keluarga Raka dari belakang. Siapa? Ayah menatapku. Orang itu? Tiba-tiba listrik rumah padam. Semua menjadi gelap. Raka langsung menyalakan senter ponselnya. Dari luar terdengar suara kaca pecah. Aku terkejut. Raka menarikku menjauh dari jendela. Ayah berteriak. Jangan keluar. Beberapa detik kemudian listrik menyala kembali. Kami berlari ke ruang depan.
Dokumen yang tadi berada di tanganku sudah hilang. Tetapi di atas meja ada secari kertas baru. Aku mengambilnya. Hanya ada satu kalimat. Berhenti mencari Mira, atau orang berikutnya yang kehilangan segalanya bukan kamu, melainkan ayahmu. Aku menatap ayah. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa masalah ini sudah jauh lebih berbahaya daripada sekadar pertengkaran antara mertua dan menantu. Seseorang sedang mengawasi kami. Seseorang tahu apa yang kami lakukan. Dan yang paling mengerikan, orang itu mungkin sudah berada sangat dekat dengan keluargaku sejak awal. Sejak menemukan pesan itu, aku tidak bisa lagi menganggap semua kejadian sebagai kebetulan. Seseorang mengawasi kami. Seseorang tahu tentang Mira. Dan seseorang cukup berani masuk rumah ayahku hanya untuk mengambil satu dokumen. Aku masih memegang secari kertas itu ketika Raka berkata, "Kita harus pergi dari sini." Aku menatapnya. Pergi kemana? Tempat yang tidak diketahui siapapun. Ayah langsung menggeleng. Tidak. Raka menatapnya. Kalau kita tetap di sini, ayah bisa menjadi sasaran berikutnya. Ayah justru tersenyum tipis. Sudah terlambat. Aku menoleh. Maksud ayah? Ayah membuka lengan bajunya. Ada luka memar di pergelangan tangannya. Aku langsung terkejut. Ayah kenapa? Tidak apa-apa. Jangan bohong. Ayah akhirnya mengaku bahwa 2 hari sebelumnya seseorang mengikuti dirinya ketika pulang dari pasar. Malamnya, ada orang mencoba membuka pintu belakang rumah. Aku langsung merasa bersalah. Kenapa ayah tidak bilang? Karena ayah tidak ingin kamu takut. Raka mengepalkan tangan. Ini sudah keterlaluan. Dia mengambil kunci mobil. Kita pergi sekarang. Kami bertiga meninggalkan rumah. Namun sebelum masuk mobil, aku melihat sesuatu di seberang jalan. Seorang perempuan berdiri di dekat warung. Dia memakai jaket hitam. Orang yang sama seperti perempuan yang memberiku kartu memori. Mira? Aku berlari mengejarnya. Perempuan itu menoleh. Ayo. Aku berhenti. Dia melepas maskernya. Wajahnya terlihat lebih tua dari yang kubayangkan. Rambutnya pendek. Matanya terlihat lelah. Tapi aku tidak pernah melihat wajah itu sebelumnya. Aku Mira. Aku menatapnya. Kenapa kamu menghilang selama bertahun-tahun? Mira tidak langsung menjawab. Dia melihat ke arah Raka. Kalian seharusnya tidak datang bersama. Raka mendekat. Kenapa? Karena ada seseorang yang sedang mengikuti kalian. Raka langsung melihat sekeliling. Mira berkata, bukan orang yang kalian pikir. Aku menatapnya. Siapa yang menaruh gelang di kamarku? Mira menggeleng. Ratna memang masuk ke kamarmu. Jadi benar dia? Dia masuk. Mira menatapku. Tapi dia tidak menaruh gelang itu. Aku terdiam. Lalu siapa? Mira menghela napas. Orang yang datang sebelum Ratna. Aku langsung teringat rekaman. Di rekaman hanya ada satu orang. Mira menggeleng. Karena orang kedua sengaja menghapus bagian itu. Aku menatapnya tidak percaya. Bagaimana kamu tahu? Karena aku yang menyimpan rekaman aslinya. Mira mengambil ponsel. Dia menunjukkan video yang berbeda. Kualitasnya lebih jelas. Rekaman dimulai beberapa menit sebelum video yang kami miliki. Seorang pria masuk rumah. Dia memakai topi dan jaket. Dia menuju kamar kami. Beberapa menit kemudian, Ratna datang. Pria itu keluar melalui pintu belakang. Ratna masuk ke kamar. Kemudian keluar dengan wajah panik. Aku menatap layar. Jadi Ratna bukan pelakunya? Bukan. Aku merasa semakin bingung. Lalu kenapa dia menuduhku? Mira menatapku. Karena dia sengaja ingin mengusirmu. Aku mengernyit. Untuk apa? Supaya kamu tidak ada di rumah ketika orang itu kembali. Aku terdiam. Raka tiba-tiba bertanya. Jadi mama sebenarnya melindungi Ayu? Mira tidak menjawab. Dia hanya berkata, Ratna tahu lebih banyak daripada yang dia akui. Raka terlihat semakin marah. Kalau begitu kenapa dia tidak mengatakan semuanya? Karena kalau dia bicara, anaknya dalam bahaya. Raka terdiam. Aku menatap Mira. Bahaya apa? Mira memandang Raka. Bahaya yang sebenarnya sudah dimulai sejak dia masih kecil. Raka terlihat bingung. Apa maksudmu? Mira menghela napas. Aku tidak seharusnya mengatakan ini di sini. Lalu di mana? Di tempat yang aman.
Kami mengikuti Mira ke sebuah rumah kecil di pinggir kota. Rumah itu terlihat kosong. Tidak ada perabot mahal. Hanya beberapa lemari dan meja tua. Mira membuka sebuah kotak besi. Di dalamnya terdapat dokumen, foto, dan beberapa kaset lama. Dia mengambil satu foto. Foto ayah Raka bersama seorang bayi. Aku menatap foto itu. Ini Raka? Mira mengangguk. Usianya sekitar 6 bulan. Raka mengambil foto itu. Kenapa kamu punya ini? Mira tidak menjawab. Dia mengambil foto lain. Kali ini ada seorang perempuan muda menggendong bayi yang sama. Aku memperhatikan wajah perempuan itu. Aku pernah melihatnya. Di rumah Ratna. Ada foto lama dengan wajah yang sama. Aku menunjuk foto. Itu Ratna? Mira mengangguk. Ya. Aku mulai merasa aneh. Lalu kenapa kamu bilang ada sesuatu yang salah? Mira mengambil sebuah dokumen kelahiran. Dia meletakkannya di meja. Raka membaca dokumen tersebut. Wajahnya langsung berubah. Ini bukan tanggal lahirku. Mira menggeleng. Karena dokumen yang selama ini kamu gunakan bukan dokumen asli. Raka menatapnya. Apa maksudmu? Nama ibu kandungmu juga berbeda. Ruangan mendadak sunyi. Aku melihat Raka. Dia seperti kehilangan kata-kata. Siapa ibu kandungku? Mira menatapnya. Perempuan yang melahirkanmu meninggal beberapa bulan setelah kamu lahir. Siapa? Mira menjawab pelan. Namanya? Tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di luar. Mira langsung mematikan lampu. Diam. Kami semua membeku. Ada langkah kaki mendekati pintu. 1, 2, 3. Kemudian terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Mira berbisik. Jangan jawab. Ketukan terdengar lagi. Lalu sebuah suara. Suara perempuan. Ayu? Aku mengenalinya. Itu suara Ratna. Aku menatap Raka. Dia langsung berdiri. Mama? Mira menarik lengannya. Jangan buka. Raka berbisik. Kenapa? Karena Ratna tidak mungkin tahu tempat ini. Aku menatap Mira. Bukankah dia datang untuk mencari kita? Mira menggeleng. Tidak. Lalu siapa yang membawanya? Mira menatapku. Orang yang sama yang sedang mengawasi kita. Aku merasa semakin takut. Dari luar, Ratna kembali mengetuk. Ayu, buka pintunya. Aku ingin menjawab. Namun Mira menahan tanganku. Kemudian terdengar suara Ratna menangis. Maafkan Mama. Raka langsung terpukul. Mama? Mira menggeleng. Jangan. Ratna berkata dari luar. Ayu, kalau kamu masih di dalam, dengarkan Mama. Aku menahan napas. Apa? Suara Ratna bergetar. Gelang itu memang sengaja Mama letakkan di kamar kamu. Raka menutup mulutnya. Aku menatap Mira. Ratna melanjutkan, tapi bukan untuk menjebakmu. Aku berdiri. Lalu untuk apa? Ratna menjawab, untuk membuatmu keluar dari rumah itu. Aku terdiam. Kenapa? Karena 2 hari sebelum kamu diusir, Mama menemukan seseorang masuk ke kamar kalian. Aku langsung bertanya, siapa? Ratna diam. Kemudian berkata, orang yang selama ini kamu percaya. Aku merasa tubuhku dingin. Siapa? Ratna tidak menjawab. Tiba-tiba suara benda jatuh terdengar dari luar. Kemudian langkah kaki berlari. Raka membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Ratna sudah pergi. Tetapi di depan pintu ada sebuah amplop. Aku mengambilnya. Di dalamnya ada sebuah foto. Foto aku ketika masih kecil. Aku mengenakan seragam sekolah. Di sampingku berdiri ayahku. Dan di belakang foto ada tulisan. Ayu bukan anak pertama yang dipilih untuk menikah dengan Raka. Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Raka mengambil foto tersebut. Apa maksudnya? Mira menjawab pelan. Dulu, sebelum kamu. Dia berhenti. Ratna pernah memilih perempuan lain untuk menjadi istri Raka. Aku menatapnya. Siapa? Mira memandangku. Adikku. Aku membeku. Maksudmu? Mira menunduk. Adikku pernah dijodohkan dengan Raka. Lalu, dia meninggal sebelum pernikahan. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Bagaimana dia meninggal? Mira menatap pintu. Katanya kecelakaan. Katanya? Mira menggeleng.
Tidak ada kecelakaan. Raka menatapnya. Lalu apa yang terjadi? Mira menjawab dengan suara pelan. Dia dibunuh. Aku dan Raka sama-sama terdiam. Siapa yang membunuhnya? Mira tidak menjawab. Dia hanya mengambil satu foto lagi dari kotak besi. Foto adiknya. Di belakang foto itu ada nama lengkap. Aku membacanya. Lalu wajahku langsung pucat. Karena nama belakang perempuan itu sama dengan nama belakang ayahku. Aku menatap ayah dalam ingatan. Tiba-tiba semua terasa tidak masuk akal. Mira melihat reaksiku. Ayu? Aku menggeleng. Tidak. Mira mendekat. Kamu harus tahu. Aku mundur. Tidak mungkin. Raka bertanya. Apa yang kamu lihat? Aku menunjuk nama di foto itu. Nama ini? Mira mengangguk. Dia bukan orang asing bagi keluargamu. Aku menatapnya. Dia siapa? Mira menarik napas panjang. Dia adalah kakak perempuanmu. Dunia seolah berhenti. Aku tidak pernah punya kakak. Setidaknya, itulah yang selama ini dikatakan ayah dan ibuku. Tapi jika Mira berkata benar, berarti selama puluhan tahun keluargaku juga menyimpan kebohongan. Dan untuk pertama kalinya aku mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mungkin pertengkaran antara aku dan Ratna bukanlah inti dari semua masalah ini. Mungkin pernikahanku dengan Raka hanyalah pengulangan dari sebuah kejadian lama. Dan seseorang sedang berusaha memastikan sejarah itu terjadi lagi. Aku tidak bisa berkata apa-apa setelah mendengar kalimat Mira. Dia adalah kakak perempuanmu. Aku menatap foto itu sekali lagi. Wajah perempuan di dalam foto memang terasa asing bagiku. Tapi ada sesuatu pada matanya yang membuat dadaku sesak. Entah kenapa, aku merasa seperti pernah melihat wajah itu. Bukan di foto, melainkan di cermin. Namanya siapa? Tanyaku pelan. Mira menjawab. Laras. Aku menggeleng. Aku tidak pernah punya kakak bernama Laras. Mira menatapku penuh iba. Karena sejak kecil kamu dibuat percaya bahwa kamu anak tunggal. Aku langsung menatap ayah. Ayah? Ayah berdiri diam. Wajahnya pucat. Aku berjalan mendekatinya. Benar? Ayah tidak menjawab. Apakah aku punya kakak? Ayah akhirnya menunduk. Iya. Satu kata itu menghancurkan semua yang selama ini ku ketahui tentang keluargaku. Aku mundur. Kenapa ayah tidak pernah memberitahuku? Karena waktu itu kamu masih kecil. Sekarang aku sudah dewasa. Air mataku mulai jatuh. Kenapa baru sekarang? Ayah menutup wajahnya. Karena ayah takut. Takut apa? Takut orang yang membunuh Laras akan menemukanmu. Aku terdiam. Raka tiba-tiba bertanya kepada Mira. Apa hubungan Laras dengan keluargaku? Mira menatapnya. Laras adalah perempuan yang seharusnya menikah denganmu. Raka terlihat terkejut. Aku tidak pernah tahu. Memang? Kenapa? Karena setelah Laras meninggal, semua orang sepakat menghapus namanya dari kehidupan kalian. Aku mengerutkan dahi. Semua orang? Mira mengangguk. Ratna? Ayahmu? Ayah Ayu? Aku langsung memotong. Kenapa ayahku ikut? Mira diam. Aku menatap ayah. Ayah terlibat. Ayah menarik napas. Laras bukan hanya kakakmu. Aku menunggu. Dia tahu sesuatu. Apa? Dia menemukan siapa yang memindahkan uang perusahaan. Aku teringat semua dokumen. Semua rekening rahasia. Mira, ayah Raka, Ratna. Jadi Laras juga terlibat? Apa yang dia temukan? Ayah berkata, nama pemilik rekening sebenarnya. Siapa? Ayah belum sempat menjawab. Pintu rumah tiba-tiba diketuk keras. Brak, kami semua terkejut. Raka langsung berdiri di depan kami. Mira mengambil sesuatu dari laci. Sebuah kunci kecil. Lewat belakang, katanya. Kami berlari menuju pintu belakang. Tetapi sebelum keluar, aku melihat sebuah amplop tergeletak di lantai. Namaku tertulis di sana. Aku mengambilnya. Jangan sekarang, kata Mira. Namun aku sudah membukanya. Di dalamnya hanya ada satu lembar foto. Foto Laras. Di sampingnya berdiri seorang pria yang sangat kukenal. Raka. Aku langsung menatap suamiku. Mas. Raka pucat. Aku tidak pernah bertemu dia. Aku menunjuk foto. Ini kamu? Raka mengambil foto itu.
Tangannya gemetar. Mira berkata, foto itu diambil 2 minggu sebelum Laras meninggal. Raka menggeleng. Mustahil. Kenapa? Karena 2 minggu sebelum tanggal itu, aku sedang berada di luar negeri. Mira menatapnya. Itulah yang selama ini ingin kamu percaya. Raka terdiam. Aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar. Seseorang mungkin menggunakan identitas Raka. Atau, ada orang lain yang wajahnya sangat mirip dengannya. Kami akhirnya berhasil keluar melalui pintu belakang. Namun ketika sampai di mobil, ayah tiba-tiba berhenti. Ayu. Aku menoleh. Jangan percaya foto itu. Kenapa? Ayah melihat Raka. Karena orang di foto itu bukan Raka. Aku terkejut. Lalu siapa? Ayah menjawab. Saudara kembar ayahnya. Raka langsung membeku. Ayah punya saudara kembar? Ayah mengangguk. Namanya Reno. Aku menatap Raka. Kenapa aku tidak pernah mendengar nama itu? Raka menjawab pelan. Karena menurut keluargaku, Reno meninggal saat masih kecil. Mira tertawa pahit. Tidak. Semua menatapnya. Reno tidak meninggal. Lalu di mana dia? Mira menjawab. Dia adalah orang yang selama ini kalian cari. Aku merasa darahku berhenti mengalir. Reno pemilik rekening itu? Mira mengangguk. Dan dia juga orang yang paling diuntungkan ketika ayah Raka dituduh menggelapkan uang. Aku mulai memahami sesuatu. Jadi Reno menjebak ayah Raka? Ya. Lalu Laras tahu? Laras menemukan buktinya. Dan karena itu dia dibunuh. Mira tidak langsung menjawab. Laras memang dibunuh. Aku menatap Mira. Siapa yang membunuhnya? Mira mengeluarkan sebuah rekaman suara. Dengarkan sendiri. Dia menekan tombol. Suara perempuan terdengar dari rekaman. Aku sudah melakukan semuanya. Tapi Laras tidak boleh sampai membuka dokumen itu. Aku langsung mengenali suara tersebut. Ratna. Aku menatap Raka. Wajahnya pucat. Mama. Rekaman berlanjut. Suara laki-laki kemudian terdengar. Kalau dia bicara, bukan cuma perusahaan yang hancur. Identitas Raka juga terbongkar. Aku menahan napas. Suara itu membuat ayahku langsung menutup mata. Aku menatapnya. Ayah kenal suara itu? Ayah tidak menjawab. Aku mendesak. Ayah. Akhirnya ayah berkata, ya. Siapa? Ayah menatapku dengan mata berkaca-kaca. Reno. Aku terdiam. Tapi sebelum kami sempat membicarakannya lebih jauh, ponsel Raka berbunyi. Nomor tidak dikenal. Dia mengangkatnya. Tidak ada suara. Kemudian terdengar suara laki-laki tertawa. Sudah waktunya kalian tahu semuanya. Raka langsung bertanya, siapa kamu? Suara itu menjawab, aku orang yang selama ini kalian anggap sudah mati. Telepon terputus. Aku menatap Raka. Reno? Raka tidak menjawab. Beberapa detik kemudian sebuah pesan masuk. Sebuah lokasi. Dan satu kalimat. Datang sendiri, Raka. Kalau membawa Ayu, ayahnya akan mati. Aku menatap ayah. Kemudian Raka. Untuk pertama kalinya aku sadar, permainan ini sudah berubah. Sekarang bukan lagi tentang gelang yang hilang. Bukan tentang mertua yang membenciku. Bahkan bukan tentang masa lalu keluarga. Seseorang sedang memaksa Raka memilih antara menyelamatkan ayahku atau menyelamatkan rahasia keluarganya sendiri. Pesan itu masih terbuka di ponsel Raka. Datang sendiri, Raka. Kalau membawa Ayu, ayahnya akan mati. Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Raka memasukkan ponselnya ke saku. Aku pergi sendiri. Aku langsung menggeleng. Tidak. Ayu, dia mengancam ayahmu. Dan kamu pikir dia akan membiarkanmu pulang setelah bertemu dengannya? Raka terdiam. Mira mengambil ponsel Raka. Jangan lakukan apa yang dia minta. Raka menatapnya. Lalu apa yang harus kulakukan? Hubungi polisi. Aku sudah mencobanya. Mira terkejut. Dan tidak tersambung. Aku langsung merasa tidak enak. Kenapa? Raka menatap kami. Nomor darurat di ponselku tiba-tiba tidak bisa digunakan. Mira menghela napas. Berarti dia sudah mengantisipasi semuanya. Ayah tiba-tiba berkata, pergilah. Aku menoleh. Ayah? Kalau dia memang menginginkan Raka,
biarkan dia datang. Aku menggeleng. Tidak mungkin. Ayah tersenyum. Ayu, sejak dulu ayah selalu berusaha melindungimu dengan berbohong. Aku terdiam. Mungkin kali ini ayah harus berhenti melakukannya. Dia mengambil sebuah kunci kecil dari sakunya. Kunci ini untuk ruang bawah tanah rumah lama keluarga Raka. Raka langsung menatapnya. Ayah tahu tempat itu? Dulu ayahmu menyimpan semua dokumen penting di sana. Aku mengambil kunci tersebut. Kenapa baru sekarang diberikan? Ayah menjawab. Karena hanya ada satu orang yang tahu tempat itu selain ayahmu. Siapa? Ratna. Kami langsung terdiam. Mira berkata, kalau begitu kita harus menemui Ratna. Kami kembali ke rumah keluarga Raka. Pintu depan terbuka. Rumah itu kosong. Tidak ada Ratna. Tidak ada siapa-siapa. Namun di ruang tamu, terdapat sebuah koper. Aku mengenal koper itu. Itu milik Ratna. Di atasnya ada secari kertas. Ayu, kalau kamu menemukan ini, jangan percaya apapun yang dikatakan Raka. Aku menatap suamiku. Raka menggeleng. Aku tidak tahu ini. Aku membuka koper. Isinya bukan pakaian, melainkan dokumen-dokumen lama. Akta kelahiran, surat pernikahan, laporan keuangan, dan sebuah surat yang ditulis tangan oleh ayah Raka. Aku membacanya. Ratna, aku tahu kamu bukan ibu kandung Raka, tapi aku memintamu tetap menjaganya. Aku membeku. Raka mengambil surat itu. Wajahnya langsung pucat. Bukan ibu kandung? Mira mengangguk pelan. Sekarang kamu tahu. Raka menatap kosong. Kalau begitu siapa ibuku? Aku menemukan dokumen lain. Nama seorang perempuan tercantum di sana. Mira Prasetya. Aku menatap Mira. Mira langsung menangis. Raka mundur. Tidak. Mira tidak menjawab. Aku menatapnya. Kamu ibu kandung Raka? Mira mengangguk. Raka terlihat seperti kehilangan seluruh tenaganya. Kenapa? Mira menangis. Karena aku dipaksa menyerahkanmu. Oleh siapa? Mira menatap dokumen di tanganku. Reno. Raka langsung mengepalkan tangan. Kenapa? Karena Reno mengancam akan membunuhmu. Aku tidak bisa berkata-kata. Mira melanjutkan. Setelah kamu lahir, aku melarikan diri. Tapi Reno menemukan kami. Lalu? Dia membuat seolah-olah aku meninggal. Raka menatapnya. Jadi selama ini? Ya. Mira mengusap air mata. Aku masih hidup. Aku mulai memahami semuanya. Ratna bukan ibu kandung Raka. Mira adalah ibu kandungnya. Dan Reno adalah orang yang selama ini mengendalikan semuanya. Tiba-tiba suara pintu terdengar. Ratna masuk. Wajahnya penuh luka. Raka langsung mendekat. Mama? Ratna menatapnya. Jangan panggil Mama. Raka terdiam. Ratna menatap Mira. Akhirnya kamu kembali. Mira menangis. Sudah waktunya semuanya berhenti. Ratna menggeleng. Belum. Dia menatapku. Ayu, kamu harus pergi. Aku bertanya, kenapa? Karena Reno tidak mengincar Raka. Aku terdiam. Ratna berkata, dia mengincarmu. Kenapa? Ratna menatap ayahku yang baru masuk. Karena ayahmu menyimpan bukti terakhir. Aku menoleh kepada ayah. Bukti apa? Ayah mengambil sebuah flash disk. Bukti bahwa Reno bukan orang yang memulai semua ini. Aku merasa semakin bingung. Lalu siapa? Ayah menjawab. Orang yang lebih dekat. Semua terdiam. Tiba-tiba Ratna berkata, suamimu. Aku menatap Raka. Apa? Ratna menangis. Raka sudah tahu semuanya sejak sebelum menikahimu. Aku menatap suamiku. Raka tidak membantah. Mas? Dia menunduk. Aku tahu sebagian. Sejak kapan? Sejak sebelum kita menikah. Aku merasa dadaku hancur. Jadi semua ini benar-benar direncanakan. Tidak. Lalu kenapa kamu diam? Raka mendekat. Karena aku ingin melindungimu. Aku mundur. Dengan membuatku hidup dalam kebohongan. Raka tidak menjawab. Aku menangis. Berapa banyak lagi yang tidak ku ketahui. Raka mengeluarkan sebuah foto. Foto aku. Foto yang diambil saat aku masih sekolah. Aku langsung mengenalinya. Dari mana kamu punya ini?
Raka menjawab. Ayahku memberikannya sebelum meninggal. Aku menatapnya. Kenapa ayahmu punya fotoku? Raka menarik napas. Karena ayahmu dan ayahku pernah membuat perjanjian. Perjanjian apa? Kalau suatu hari sesuatu terjadi pada keluarga mereka? Dia berhenti. Anak-anak mereka harus menikah. Aku membeku. Jadi pernikahan kita? Awalnya memang direncanakan. Air mataku jatuh. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari luar. Semua orang terkejut. Kaca jendela pecah. Mira menarik Raka ke bawah. Ratna berteriak. Dia datang? Aku melihat keluar. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Pintu terbuka. Seorang pria turun. Wajahnya sangat mirip ayah Raka. Tapi lebih tua. Lebih dingin. Raka berdiri. Reno? Pria itu tersenyum. Adikku. Aku menatapnya. Reno berjalan mendekat. Kemudian berkata, kalian sudah membuka terlalu banyak rahasia. Dia menatapku. Tapi ada satu rahasia yang belum kalian ketahui. Aku menelan ludah. Apa? Reno tersenyum. Orang yang selama ini kalian cari bukan aku. Dia menunjuk ke arah ayahku. Dia. Aku menatap ayah. Reno berkata, dia adalah orang yang membunuh Laras. Aku membeku. Ayah? Ayah tidak menyangkal. Dan saat itulah aku sadar. Mungkin selama ini aku telah membela orang yang salah. Aku menatap ayahku. Benarkah ayah yang membunuh Laras? Pertanyaan itu keluar dengan suara bergetar. Ayah hanya diam. Raka menatapnya penuh kemarahan. Jawab. Ayah akhirnya mengangkat wajah. Ya. Satu kata itu membuat dunia seolah runtuh. Aku mundur beberapa langkah. Kenapa? Ayah menutup mata. Karena ayah tidak membunuhnya untuk menghentikannya. Aku mengerutkan dahi. Lalu, ayah mencoba menyelamatkannya. Aku tidak mengerti. Kalau ayah menyelamatkannya, kenapa semua orang mengatakan dia meninggal? Ayah menarik napas panjang. Karena kematian Laras dipalsukan. Aku terdiam. Raka langsung bertanya, Laras masih hidup? Ayah mengangguk. Dia masih hidup. Mira menangis. Di mana dia? Ayah menatap Mira. Di tempat yang tidak akan pernah ditemukan Reno. Reno yang berdiri di dekat pintu tiba-tiba tertawa. Kalian masih percaya cerita itu? Ayah menatapnya. Semua sudah berakhir, Reno. Reno menggeleng. Belum. Dia mengeluarkan pistol. Aku langsung mundur. Raka berdiri di depanku. Jangan sentuh istriku. Reno tersenyum. Sekarang kamu tahu siapa ibumu, siapa ayahmu, dan siapa yang selama ini berbohong. Tapi kamu masih belum tahu alasan sebenarnya kenapa Ayu dipilih. Aku menatapnya. Dipilih untuk apa? Reno mengarahkan pandangannya kepadaku. Untuk menjadi pewaris. Aku terdiam. Apa? Reno tertawa kecil. Perusahaan yang kalian perebutkan selama bertahun-tahun bukan milik ayah Raka. Dia menunjuk ayahku. Bukan milik Ratna. Kemudian menunjuk Raka. Bahkan bukan milikmu. Dia menatapku. Pemilik sahnya adalah Ayu. Aku tidak percaya. Aku? Reno mengangguk. Ayahmu dan ayah Raka pernah membuat perusahaan itu atas nama seorang anak. Aku menatap ayah. Ayah? Ayah akhirnya mengeluarkan dokumen terakhir. Namaku tercetak jelas. Aku membacanya dengan tangan gemetar. Ternyata saat aku masih kecil, ayah Raka dan ayahku membuat sebuah perjanjian warisan. Jika terjadi sesuatu kepada mereka, seluruh saham perusahaan akan berpindah kepadaku saat aku mencapai usia tertentu. Itulah alasan semua orang mengincarku. Itulah alasan Raka mendekatiku. Itulah alasan pernikahan kami sejak awal bukan kebetulan. Namun Raka menatapku. Ayu, dengarkan aku. Aku tidak menjawab. Aku memang tahu tentang warisan itu. Aku menatapnya. Tapi aku tidak pernah menikahimu demi perusahaan. Bagaimana aku bisa percaya? Raka mendekat. Karena kalau aku menginginkan hartamu, aku tidak akan membantumu menemukan semua ini. Aku terdiam. Reno tiba-tiba tertawa. Kalian terlalu lambat. Dia mengangkat pistol. Namun sebelum dia sempat melakukan apapun, pintu belakang terbuka. Polisi masuk.
Reno terkejut. Mira tersenyum. Semua percakapanmu sejak tadi sudah direkam. Reno menatapnya dengan marah. Kamu? Polisi langsung menangkapnya. Tetapi sebelum dibawa pergi, Reno menatap ayahku. Kamu pikir semuanya selesai? Ayah menjawab. Sudah. Reno tertawa. Tidak. Dia menatapku. Cari Laras. Aku membeku. Kenapa? Reno tersenyum. Karena dia bukan kakakmu. Aku terdiam. Polisi membawa Reno pergi. Aku menatap semua orang. Apa maksudnya? Tidak ada yang menjawab. Kemudian ayah mengeluarkan sebuah foto terakhir. Aku mengambilnya. Di sana terlihat seorang bayi perempuan. Di belakang foto tertulis. Anak yang sebenarnya diselamatkan bukan Laras. Aku menatap ayah. Siapa bayi ini? Ayah menangis. Adikmu. Aku membeku. Aku tidak punya adik. Ayah menggeleng. Kamu punya? Di mana dia? Ayah menatap Mira. Mira berkata, dia ada di kota ini. Siapa? Mira hanya tersenyum. Orang yang selama ini mengirimkan semua pesan kepadamu. Aku terdiam. Nomor tidak dikenal. Foto-foto. Kartu memori. Semua peringatan. Selama ini aku mengira orang itu musuh. Ternyata, dia sedang melindungiku. Aku mengambil ponsel. Sebuah pesan baru masuk. Sekarang kamu sudah tahu semuanya. Tapi kalau ingin bertemu denganku, datanglah sendirian. Di bawahnya terdapat sebuah lokasi. Aku menatap Raka. Dia berkata, aku ikut. Aku menggeleng. Tidak. Kenapa? Karena kali ini aku harus mencari keluargaku sendiri. Aku mengambil jaket. Berjalan menuju pintu. Namun sebelum keluar, aku menoleh. Dan satu hal lagi. Aku menatap Raka. Kalau ternyata pernikahan kita memang dimulai dari sebuah kebohongan. Aku menarik napas. Maka mulai hari ini, aku ingin kita membangun hubungan yang benar-benar jujur. Raka mengangguk. Aku akan menunggumu. Aku keluar rumah. Untuk pertama kalinya sejak semua rahasia terbongkar, aku merasa tidak takut. Karena sekarang aku tahu satu hal. Aku bukan lagi menantu yang diusir. Aku bukan perempuan yang dituduh mencuri. Aku bukan korban dari permainan keluarga mereka. Aku adalah orang yang memiliki hak untuk mengetahui masa laluku sendiri. Dan ketika aku tiba di lokasi yang dikirimkan nomor misterius itu, seorang perempuan berdiri membelakangiku. Dia perlahan berbalik. Aku melihat wajahnya. Aku langsung tahu siapa dia. Wajah itu sama seperti wajah perempuan dalam foto lama. Aku hampir tidak bisa bernapas. Perempuan itu tersenyum. Akhirnya kamu datang, Kak. Aku menangis. Karena selama ini aku pikir aku anak tunggal. Ternyata, aku memiliki seorang adik. Dan gadis itu adalah orang yang selama ini menyelamatkanku dari balik bayang-bayang.